ingin juga mendengar hal yang mungkin ya 11-12 atau mirip-mirip lah kalau anak sekarang bilang, ke Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, IAPI, Pak Dr. Sony Sumarsono. Iya, Pak Sony, apakah hal yang sama kemudian juga bisa disampaikan terkait dengan pengadaan ini? Silakan Pak. Baik. Jadi kalau tadi di sini kita judulnya e-katalog dan e-marketplace, ini memang lagi jadi binatang kekinian ya. Tetapi di dalam dunia pengadaan barang dan jasa, ini memang salah satu bentuk cara membeli. Salah satu. Dan sekarang itu justru banyak kita mengupayakan agar pengadaan itu jadi kalau kita berbicara pengadaan itu bisa diklasifikasikan, bisa disegmentasikan. Jadi ada yang bisa dikatalogkan, ada yang tidak layak dikatalogkan. Nah, sehingga kita harus membuat, jadi katalog itu nggak sekedar hanya muncul begitu saja terus kita beli, tapi sebenarnya kalau kita berbicara di sebuah instansi atau pemerintah, itu tadi kalau istilahnya LKPP itu ada prakatalognya, ada sebuah perencanaannya. Dan ini sebenarnya juga bisa dilakukan di instansi swasta atau di perusahaan lainnya, karena ini adalah common practice. Namun, kita tetap harus ada proses yang namanya perencanaan, itu satu ya. Terus kedua, kita tetap harus melihat bahwa pengadaan barang dan jasa ini, apalagi kalau dilihat dari value-nya, pemerintah tuh belanja ribuan triliun pengadaan barang dan jasa, belum lagi ditambah BUMN dan swasta. 1.100 triliun itu hanya pemerintah, belum lagi ditambah triliun. Seandainya ini kita bisa kelola dengan baik, kita buat perencanaan dan strategi yang baik, e-katalog itu salah satu segmen saja. Dan kalau saya boleh bilang salah satu segmen kecil saja. Nah, 11%. Ini masih ada 80 sekian persennya yang sebenarnya harus kita kelola juga dengan baik. Artinya belum maksimal? Kita perlu membangun fondasi yang kuat, yang itu bersama LKPP. Kalau di luar, kalau saya awam Pak, kalau di luar e-katalog berarti kan tender biasa, lelang biasa. Iya. Dan itu syarat, itu potensi fraudnya, potensi kong kali kongnya tinggi. Nah, jadi Bapak katakan 11% baru yang rapi, 89% ya masih luar biasa. Masih potensi kong kali kong besar. Ya, pertanyaannya apakah sekarang e-katalog juga bebas dari kong kali kong dan itu? Dan jawabannya? Kita belum bisa membuktikan sama bisa terjadi. Bisa terjadi, tapi lebih kecil, pasti. Pasti, karena nilainya kecil. Oke. Karena nilai kecil. Nanti kalau besar gimana Pak? Jadi nggak jaminan juga dong? Jadi Pak, poinnya sebenarnya kita perlu melengkapi inisiatif-inisiatif inovatif dengan e-katalog, dengan marketplace ini. Betul. Dengan membangun fondasi yang kuat di dalam kesisteman pengadaan barang dan jasa. Meskipun e-katalog satu langkah lebih maju ketimbang tender biasa, kan begitu Pak? Hanya salah satu bentuk, karena bentuknya macam-macam. Mungkin saya tambahkan Mas, sorry Pak Sony ya. Jadi katalog itu tadi syaratnya, barangnya standar dan jasanya, kebutuhannya berulang, dan dibutuhkan oleh Kementerian Bank, dan penyediaannya lebih dari satu. Bayangkan kalau tender bangunan jembatan di Papua dengan kondisi di Jawa dan dikatalogkan, pasti nggak bisa. Jadi tetap tadi yang Pak Sony sampaikan, pernyataannya bagus dengan 5, ada yang harus melalui tender, harus. Ada yang melalui tender cepat karena penyediaan sudah tersedia, barangnya standar. Ada yang dengan pengadaan langsung, butuh 200 juta nggak perlu katalog, Anda tunjuk aja penyedia. Ada yang penunjukan langsung, kondisi tertentu yang mendesak, Presiden mengarahkan, misalnya ada Presiden bertemu Pak KSP, tolong siapkan nanti saya akan pertemuan, saya udah komitmen dengan Inggris. Itu bisa penunjukan langsung karena mendadak. Terus kemudian yang e-purchasing, tadi cara pembelian saja, katalog. Tapi ada lagi yang pengadaan khusus untuk COVID. Jadi kalau untuk fraudnya, nomor 2 sih memang korupsi itu ada di pengadaan. Suapnya nomor 1 itu terkait dengan nyuap untuk proses pengadaan. Pasal 5-nya kewenangan itu juga terkait dengan pengadaan karena bisa menyalahi kewenangan. Jadi semuanya ke pengadaan sebenarnya. Arahnya sebenarnya pengadaan dan makanya KPK kan mengarahnya kepada revenue juga penting, tidak hanya belanja. Tapi yang di pengadaan ini kan pasti belanjanya. Jadi solusinya gimana Pak? Solusinya kita berbagi sistemnya, orangnya itu nggak bisa dijagain. Sistem kita perbaiki terus. Organisasi kita perbaiki, bentuk unit kebijakan. Kita punya frame 4. Regulasi kita sederhanakan, kita permudah. Untuk keadaan khusus ini, 7 prinsip kita hilangkan, tinggal 3. Efektif, transparan, akuntabel. Nggak perlu bersaing, nggak perlu adil, nggak perlu terbuka, tapi nggak perlu efisien. Kita
bikin 3, efektif, transparan, akuntabel. Iya. Meskipun Kalau tidak dalam ada- kondisi butuh obat buat orang nyelamatin terus masih tender ya salah itu pemerintah. Itu udah kita bikin pengadaan khusus. tapi belum dijalankan. Sudah jalan sekarang. Sudah jalan. Dalam Semuanya, Pak. kondisi Covid Maret tanggal 23 Maret kami sudah mengeluarkan surat edaran bahwa ada peraturan lembaga loh boleh pengadaan khusus. Tapi tolong jangan nyolong. Ini dimudahkan tapi jangan anggap Oke. bisa untuk prosesnya kong kali kong nggak bisa. Oke. Baik. Silakan terakhir Pak Jadi kita perlu sebuah pendekatan yang komprehensif di dalam membangun kapabilitas pengadaan yang bisa mencegah adanya korupsi. Di mana ini salah satunya, tapi sebenarnya masih ada hal-hal lain lagi seperti tadi dikatakan Pak Kepala LKPP, kita perlu memperkuat kelembagaannya, kita perlu memperkuat SDM-nya, kita perlu memperbaiki tata kelolanya, kita perlu mensinkronkan seperti tadi pesan Pak Presiden, mensinkronkan policy-nya sehingga sebenarnya ada juga kendala-kendala unsynchronized policy yang itu menciptakan peluang adanya fraud. Nah, itu yang sebenarnya saya katakan kita menyelesaikannya ini mesti komprehensif. Memang perlu waktu, tapi kita juga perlu quick win seperti e-marketplace. Tapi this is not the only answer. This is not That's the only point, answer. Pak. Betul. Dan sistem yang terbaik yang adalah sistem yang terus diperbaiki. Yes. Baik.